pahami secara zahir, kalau dalil mereka pahami secara kaku, kalau dalil mereka pahami tanpa melihat dalil yang lain, ya seperti itu, itulah hasil pemahamannya. Nah, dalam Islam ini luas. Memahami suatu dalil harus lihat dalil yang lain. Memahami suatu dalil harus lihat konteksnya. Untuk memahami suatu hukum, saudara, kita harus secara komprehensif menghimpun dalil-dalil yang ada untuk kita pelajari, kita simak, kita lihat, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus Al-Hawil Tahkibin Nufus. Di sana diceritakan betapa para ulama-ulama salaf mengingatkan kita semua bahwa mendapatkan satu saja rahmat dari Allah itu jauh lebih baik daripada amal ibadah kita seumur hidup, saudara. Loh, kenapa? Karena kita ini hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita, saudara. Segunung kita punya amal, belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa rahmat Allah. Tapi dengan satu rahmat saja Allah berikan kepada kita, cukup untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Makanya para ulama salaf, saudara, pernah mengatakan, mereka bersumpah demi Allah, aku mendapatkan satu rahmat dari Allah lebih aku suka daripada amal ibadahku seumur hidupku. Karena amal ibadah seumur hidup belum tentu Allah terima, belum tentu mendapatkan rahmat. Tapi kalau satu rahmat sudah Allah berikan, saudara, maka segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Kekurangannya akan disempurnakan, dosa kita akan dimaafkan. Jadi sekali lagi, kalau satu kali selawat buat Nabi, Allah melimpahkan 10 rahmat untuk kita. Jangankan 10 rahmat, satu rahmat itu cukup buat modal masuk surga, ya kawan. Bagaimana 10 rahmat? Bagaimana kalau kita berselawat 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Saudara, setiap hari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Nah, karenanya jangan kaget kalau majelis-majelis sufi, majelis-majelis sholihin di mana-mana tempat, bukan di Indonesia ya, ya, di seluruh dunia, saudara, itu dipenuhi dengan zikir-zikir dan sholawat, ya, Wak. Di samping ada majelis ilmu, di samping baca kitab, di samping ada nasihat, mereka nggak lupa. Mereka ajak umat banyak-banyak baca sholawat, berzikir, baca wirid. Kenapa? Karena semua itu bisa mengetuk pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana Nabi sampaikan kepada kita, saudara, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, saudara. Sampai tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Lalu bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Apakah masuk surga juga dengan rahmat Allah? Nabi mengatakan, ya, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Cuma hati-hati, ada yang mensalah tafsirkan hadis ini. Apa dia bilang? Nabi sendiri belum tentu dapat rahmat. Astagfirullahaladzim. Ini tafsirnya ngawur ini, ya. Ini bukan pakai tafsir Jalalain ini, tafsir jalan lain dia pakainya. Na'udzubillah min. Nabi itu, saudara, bagaimana nggak dapat rahmat? Ngawur. Nabinya sendiri rahmat, saudara. Allah menyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara, Allah yang menyatakan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, illa melainkan rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Nabi itu sendiri diutus oleh Allah sebagai rahmat. Kalau dikatakan sebagai rahmat, hatta Nabi, apa yang dibawa Nabi, semuanya berisikan rahmat, saudara. Nah, lalu kalau Allah jadikan Nabi sebagai rahmat, kok bisa ada mengatakan Nabi belum tentu dapat rahmat? Ini yang bicara begini mesti syahadat lagi, ya. Hati-hati. Kadang-kadang orang kalau kepintaran jadi keblingan, ya. Nah, makanya, saudara, penting di samping kita tabligh akbar, di samping kita buka kitab, di samping kita ngaji, di samping kita amar ma'ruf nahi munkar, jangan lupa buka majelis sholawat, buka majelis zikir, buka majelis marhabanat, supaya hati kita nggak kering, ya ikhwan. Insya Allah. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan lagi, saudara, ada lagi belakangan ini, saudara, orang-orang yang kurang ajar mulutnya, saudara, menyebutkan kalau ibu bapak Nabi masuk neraka, ibu bapak Nabi orang kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alasannya mereka punya dalil, saudara. Ya, kalau dalil mereka pahami secara zahir, kalau dalil mereka pahami secara kaku, kalau dalil mereka pahami tanpa melihat dalil yang lain, ya seperti itu. Itulah hasil pemahamannya. Nah, dalam Islam ini luas. Memahami suatu dalil harus lihat dalil yang lain.
suatu hukum, saudara, kita harus secara komprehensif menghimpun dalil-dalil yang ada untuk kita pelajari, kita simak, kita lihat, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Saudara, sebagaimana kita ketahui, saudara, bahwa kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburnya Nabi, makamnya Nabi, saudara, itu disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai afdalu buq'atin fil alam, sebagai satu buq'ah, satu tempat yang paling afdal di atas muka bumi ini, saudara. 5. Kenapa? Kenapa? Yutammihi jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kubur tersebut menghimpun jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di situ nggak ada jasad Nabi, dia nggak menjadi buq'ah yang paling mulia, saudara. Dia menjadi buq'ah yang paling mulia karena di dalamnya dia menghimpun jasad Nabi kita. Pertanyaannya, saudara, kalau tanah menghimpun jasad Nabi sudah meninggal dunia menjadi buq'ah yang paling mulia sebagaimana diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah, lalu bagaimana dengan batni ummihi Aminah? Lalu bagaimana dengan perut ibu Nabi Sayyidatuna Aminah yang Nabi bersemayam di dalam perut tersebut selama 9 bulan, tumbuh berkembang, digagak, disayang sampai ditiupkan roh? Kita ingin mengatakan bahwa perut itu akan masuk neraka jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, saudara. Tanah, saudara, tanah tempat dikuburnya kita punya Nabi menjadi tanah termulia di atas muka bumi ini. Bagaimana perut yang di dalamnya tumbuh bukan hanya jasad, dari mulai jasad tumbuh berkembang sedikit demi sedikit, saudara, sampai ditiupkan ruh 9 bulan dengan penuh kasih sayang, saudara. Yang ini kita mengatakan perut ini akan dibakar dalam api neraka, yang kita mengatakan perut ini adalah perut kotor yang akan dibakar dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maka itu saya ingatkan semua. Maka itu saya ingat ini karena tadi di antara syair qasidah yang dibaca oleh rombongan kita dari Madura ini ada bercerita tentang Sayyidah Aminah, ada yang bercerita tentang Sayyidah Aisyah, ada yang bercerita tentang Sayyidah Fatimah. Ini perempuan-perempuan mulia yang pernah menghuni ini dan wajib untuk kita hormati, untuk kita cintai. Bahkan, saudara, kalau istri-istri Nabi diberi gelar Ummahatul Mukminin, lalu bagaimana dengan ibu Nabi? Para ulama memberi gelar Ummul Ummah, bukan lagi Ummul Mukminin, Ummul Ummah. Saudara, subhanallah. Nah, maka itu jagalah sikap kita kepada keluarga Nabi, kepada ayah Nabi, kepada ibu Nabi, saudara, kepada istri-istri Nabi, kepada putra-putri Nabi, kepada keturunan Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau kita bisa menjaga adab, saudara, maka itu akan menjadi membuka pintu rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Andai kata ada orang Islam yang masih tetap yakin kalau ibu bapak Nabi itu kafir, masuk neraka, andai kata, saudara, maka sungguh pun dia yakini itu, nggak pantas dia mempergunjingkan ibu bapak Nabi, nggak pantas dia ceritakan ibu bapak Nabi di mimbar-mimbar. Apa maksud dia di mimbar berteriak-teriak ibu bapak Nabi masuk neraka? Apa dia bangga? Apa dia senang kalau ibu bapak Nabi masuk neraka? Andai kata ibu bapak Nabi betul masuk neraka, mestinya kita sedih sebagaimana sedihnya Nabi. Mestinya kita menangis sebagaimana menangisnya Nabi sebelum mendapat kabar dari Allah bahwa ibu bapaknya, saudara, akan masuk surga, saudara. Nabi sedih pada awalnya, Nabi sedih, tapi ada orang ngaku Islam cinta kepada Nabi dengan bangga, dengan senang, dengan gembira dia umbar ibu bapak Nabi masuk neraka, ibu bapak Nabi akan dibakar masuk neraka, ibu bapak Nabi kafir. Apa pantas sebagai seorang muslim yang berutang budi, berutang jasa kepada Nabi mempergunjingkan kedua orang tuanya? Nah, jadi saya ingin menasihati mereka-mereka yang masih meyakini ibu bapak Nabi masuk neraka. Andai kata keyakinanmu benar, tutup mulutmu, jangan bercerita di atas mimbar, jangan mengumbar, apalagi persoalannya bukan menjadi kesepakatan ulama, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau ibu bapak Nabi, saudara, bukan kafir, bukan musyrik, dan bukan ahli neraka. Jadi kalau kau punya madhab meyakini ibu bapak Nabi itu kafir, ambillah madhabmu, ambillah keyakinanmu, tapi kau jangan sakiti hati Nabi, jangan sakiti hati kami. Kau umbar di atas mimbar, na'udzubillah min dzalik. Maka itu, saudara, tatkala putra saudara Abu Jahal yang bernama Ikrimah
Sampai Nabi mengumumkan pada saat menaklukkan kota Mekah, andai kata Ikrimah bergelantungan di sitar Ka'bah sekalipun, halal darahmu untuk ditumpahkan. Jadi kalau siapa umat Islam yang mendapatkan Ikrimah, bunuh. Perintah Nabi ya. Maka akhirnya apa? Ikrimah melarikan diri dari Mekah. Nah begitu melarikan diri dari Mekah sampai di Jeddah, sampai di pinggir laut, saudara, dia kebingungan. Nah, sementara istrinya di kota Mekah sudah masuk Islam, istrinya kejar sang suami. Begitu dikejar, lari kemana? Kota Mekah sudah takluk, kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam, oleh Nabi dan seluruh pengikutnya. Lebih baik kau kembali, lebih baik kau masuk Islam. Sang suami bertanya, apa Muhammad mau terima aku masuk Islam? Karena memang kejahatan dia terhadap Nabi udah luar biasa. Akhirnya kata sang istri, nanti aku yang akan bicarakan dengan Nabi. Insya Allah Nabi akan menerima. Kemudian sang istri menemui Nabi. Sang istri menceritakan bahwa Ikrimah bertobat, ingin masuk Islam, ingin mengucapkan syahadat. Kemudian Nabi terima. Nabi berikan jaminan keamanan. Kalau begitu, ajak kau punya suami kembali ke kota Mekah, masuklah Islam, dan aku jamin bahwa tidak akan ada yang mengganggunya. Nah, yang ingin saya garis bawahi bukan itu. Begitu Ikrimah sedang dalam perjalanan menuju kota Mekah. Di kota Mekah ini sahabat juga menunggu. Apa pesan Nabi? Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalau nanti Ikrimah datang, jangan kau hina ayahnya. Jangan kau cerita tentang ayahnya. Jangan. Nah, sebab kata Nabi, kalau engkau itu mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, dia punya anak nanti akan sakit hati. Padahal ayahnya siapa tadi? Abu Jahal. Abu Jahal berhak untuk disatap. Abu Jahal berhak untuk dilaknat. Tapi Nabi pesan, kau jangan laknat Abu Jahal depan anaknya. Walau bagaimanapun juga Ikrimah itu anaknya. Jangan kau sakiti hatinya. Karena Ikrimah sudah masuk Islam jadi saudara kita. Subhanallah. Ini yang saya ingin pakai. Andai kata ibu bapak Nabi kafir, sebagaimana keyakinan sekelompok orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dia nggak jaga perasaan Nabi? Andai kata itu kafir, jaga perasaan Nabi, jaga hati Nabi. Nabi telah berjasa kepada engkau memperkenalkan Islam. Kok tega kau hina ibu bapak Nabi di atas mimbar, di televisi, di medsos, dengan mengatakan ibu bapak Nabi musyrik, kafir, di neraka. Kurang ajar. Jaga perasaan Nabi. Ini Ikrimah, bapaknya Abu Jahal. Yang umat Islam melaknat itu Abu Jahal ya. Semua melaknat. Tapi karena si anak masuk Islam, Nabi pesan, jaga dong perasaan anaknya. Jaga perasaan anaknya. Karena sabul amwat, saudara, itu tidak akan sampai kepada amwat, tapi akan yu'dil ahya, yaitu akan menyakiti orang yang hidup. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengingatkan saudara, hati-hati bicara tentang ibu bapak Nabi. Saya terima kasih kepada rombongan dari Madura. Tadi dalam sekian banyak bait syairnya juga menceritakan tentang keutamaan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wa alaihas salam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya mau sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Saya mau tanya semua di sini, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua Nabi, siap menjaga kehormatan Nabi, siap menjaga kehormatan kedua orang tua Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hanya itu saja yang saya mau sampaikan.